Baik, kita lanjutkan contoh soal tadi. Kita lakukan perhitungan dengan cara kedua, yaitu jika kita memilih reaksi yang lain sebagai redundan. Oke, kita sambil contohnya, kita ambil MA sebagai redundan. Jadi MA ini kita ambil sebagai reaksi redundan atau reaksi kelebihan. Nah, maka MA kita jadikan sebagai beban luar sekarang dengan menggantikan jepit. Kalau MA diambil sebagai redundan, maka jepit diganti menjadi sendi dan MA menjadi beban luar struktur. Maka strukturnya akan menjadi seperti ini. Jadi struktur akan menjadi balok dengan tumpuan sendi rol dengan bebannya P dan M di A atau momen di A. Nah, kemudian dengan perubahan struktur ini, syarat geometri dengan MA kita pilih sebagai redundan. Syarat geometri struktur adalah, jadi syarat geometri struktur untuk MA sebagai redundan sesuai dengan perubahannya, yaitu sudut di A harus sama dengan 0. Karena sesuai dengan tipe perletakannya jepit, maka di A harus sama dengan 0 dan MA dijadikan beban luar. Maka syarat geometrinya adalah sudut di A harus sama dengan 0. Kemudian dalam analisa strukturnya ini kita bagi dua seperti cara sebelumnya, yaitu pertama adalah struktur sendi rol dengan memikul beban P di tengah. Kita ketahui yaitu jaraknya adalah L per 2. Kemudian bagian yang kedua yaitu struktur balok sendi rol dengan memikul momen di A. Jadi ini A, B, A, dan B. Jadi analisanya kita bagi dua, akibat P dan akibat MA. Sehingga struktur akan mengalami perubahan bentuk. Kita lihat perubahan bentuknya akibat dalam P adalah terjadi seperti ini. Kemudian akibat momen adalah seperti ini. Maka syarat di A, ya, akibat perubahan tadi, kita lihat terjadi di A, sudut di A pada struktur 1 akibat beban P terjadi sudut di A yaitu sebesar sudut A1. Kemudian putaran sudut di A pada struktur yang kedua akibat MA yaitu sebesar putaran sudut A2, di mana akibat beban P menunjukkan bahwa arah sudut di A, putaran sudut di A secara jarum jam, dan di B adalah berlawanan jarum jam. Maka persamaan kompatibilitasnya adalah di persamaan sesuai dengan perubahan struktur, yaitu putaran sudut di A tanda berlawanan arah dengan putaran sudut di B, dibuka tanda yang berlawanan. Putaran sudut di A 1 dikurang putaran sudut arah pasti di A2 harus sama dengan 0. Itu persamaan kompatibilitasnya sesuai dengan syarat geometri struktur, yaitu harus sama dengan 0. Kemudian persamaan ini dapat kita selesaikan, ya, dengan menggunakan seperti contoh sebelumnya, yaitu metode conjugate beam. Jadi dengan metode conjugate beam berarti ada real beam 1, real beam 2, maka ada conjugate beam 1 dan conjugate beam 2. Ya, conjugate beam, ya, conjugate beam 1, yaitu konsepnya pada balok conjugate beam, jika sendi di real beam maka conjugate beam juga tetap sendi. Jika roll di real beam maka di conjugate beam juga tetap roll. Maka conjugate beamnya adalah tetap sendi dan roll. Dengan beban pada conjugate beam adalah P
beban merata, yaitu beban merata dari bidang momen per EI. Kita ketahui beban P menimbulkan bidang momen. Ya, bidang momen akibat beban P adalah beban segitiga. Ya, beban segitiga karena beban momennya positif, maka arah beban jadi ke bawah. Dengan nilai tertinggi adalah 1/4 PL. Ya, ini adalah momen 1/4 PL per EI. Karena beban merata pada balok konjugat beam adalah bidang momen per EI. Maka yang tertinggi menjadi 1/4 PL per EI. Kemudian untuk balok yang kedua, konjugat beamnya akibat momen, maka bidang momennya adalah negatif. Maka dia bidang momennya akibat MA berbentuk segitiga dengan besarnya adalah MA per EI. MA per EI. Kemudian karena momennya negatif, kita arahkan ke atas. Jadi beban merata akibat ini yaitu bidang momen per EI atas. Sementara tumpuannya tetap sendi dan rod untuk konjugat beam. Untuk balok konjugat beam ini, maka A kita beri simbol A aksen, B aksen, A aksen, dan B aksen. Jadi balok 1 dan 2 untuk konjugat beam, balok 1 dan 2 untuk real beam. Kemudian untuk menyelesaikan persamaan, konsep konjugat beam jika putaran sudut pada real beam akan sama dengan, jadi putaran sudut di sudut A di real beam akan sama dengan besar reaksi perletakan di konjugat beam. Jadi sesuai dengan konsep konjugat beam, putaran sudut di A1 akan sama dengan RA1 aksen, yaitu reaksi tumpuan di sini. Reaksi RA1 aksen. Ini ada reaksi RB1 aksen. Ini reaksinya adalah RA2 aksen. Kalau ini reaksinya adalah RB2 aksen. Jadi konsep konjugat beam, putaran sudut di real beam akan sama dengan gaya geser atau reaksi tumpuan di konjugat beam. Maka putaran sudut di A1 real beam sama besarnya dengan nilai reaksi perletakan di A pada konjugat beam. Demikian juga untuk putaran sudut A2 akan sama dengan RA2 aksen. Untuk menghitung RA1 aksen, yaitu reaksi perletakan di A pada konjugat beam, maka kita perlu menghitung berapa beban yang bekerja atau beban merata yang bekerja pada konjugat beam 1 ini. Maka dapat kita simbolkan dengan beban total A1. Ini beban totalnya adalah karena di atas dapat kita panahkan A2. Maka kita cari dulu A1 itu. A1 sama dengan jadi A1 luas dari, berarti A1 sama dengan luas dari A setengah, 2 segitiga ya, setengah kali alas kali tinggi, yaitu 1/4 PL per EI sama dengan PL kuadrat per 8 EI. Untuk A2 kita hitung dulu A2 sama dengan setengah kali alas kali tinggi, yaitu MA per EI, sehingga didapatkan MA kali F per 2 EI. Baik, tadi kita sudah dapatkan nilai A1 dan A2. Maka
atau beban bidang meratanya pada conjugate beam ini, maka dapat kita pastikan bahwa RA1 aksen itu atau reaksi peletakan hitungan A pada balok conjugate beam adalah setengah dari A1. Maka nilainya adalah PL kuadrat per 16 EI. Kemudian RA2 aksen sesuai dengan bentuk beban merata bidang momen MA kali L per EI ini, maka dapat kita pastikan bahwa RA2 aksen atau reaksi peletakan pada conjugate beam ini adalah 2/3 dari A2. Maka nilainya sama dengan 2/3 dikali dengan MA kali L per 2 EI. Maka dapatkan adalah hasilnya MA kali L per 3 EI. Ya, tapi ini karena beban ke atas, maka berarti reaksi ke bawah. Oke, selanjutnya sesuai dengan konsep tadi bahwa putaran sudut A tadi A1, putaran sudut A1 di beam akan sama dengan RA1 aksen. Maka nilainya adalah PL kuadrat per 16 EI. Putaran sudut 2 sama dengan RA2 aksen, yaitu maka nilainya adalah MA kali L per 3 EI. Maka sesuai dengan persamaan kompatibilitas tadi, yaitu sudut sudut A1 dikurang sudut A2 harus sama dengan 0, syarat geometri struktur. Maka dapat kita tuliskan bahwa sudut A1 yaitu PL kuadrat per 16 EI dikurang MA kali L per 3 EI sama dengan 0. Maka PL kuadrat per 16 EI sama dengan MA kali L per 3 EI. Maka ini dapat kita coret, EI dapat kita coret, L dapat kita coret 1. Maka MA sama dengan, dapat dituliskan MA sama dengan 3 per 16 PL. Itu nilai hasil dapatkan nilai MA, yaitu reaksi redundannya. Dengan mendapatkan nilai MA, maka kita dapat menghitung reaksi tumpuan yang lain, yaitu PA dan PB pada struktur statis tertentu tersebut. Maka dengan membuat persamaan, sigma MA sama dengan 0. Ya, kita buat persamaan untuk sigma MA sama dengan 0. Ya, untuk struktur tadi, struktur utama tadi, maka kita dapatkan min MA, dapat kita buatkan persamaannya, min MA dikurang PB dikali dengan L ditambah dengan P kali L per 2 sama dengan 0. Baik, kita lanjutkan. Tadi dengan telah mendapatkan nilai MA, maka dengan menggunakan persamaan kesetimbangan sigma momen di titik A sama dengan 0, maka kita dapat mencari nilai reaksi yang lain. Jadi kita buat persamaan momen ke titik A sama dengan 0, yaitu menjadi min MA dikurang PB kali L ditambah PL P dikali L per 2 sama dengan 0, sehingga didapatkan hasilnya dikurang PB kali L ditambah PL per 2 sama dengan
dikurang 3/16 PL. 16 PL. Maka didapatkan PB sama dengan PB ini menjadi 5/16 PL, hingga selanjutnya PB sama dengan 5/16 P. Itu reaksi peletakan di D, sama dengan cara pertama tadi. Selanjutnya dengan kita buat sigma V sama dengan 0 untuk mencari reaksi tumpukan di A, maka akan kita dapatkan PA, yaitu PA dikurang dengan P ditambah PB sama dengan PA sama dengan P dikurang PB sama dengan P dikurang 5/16 P. Maka PA adalah 11/16 P. Nah, sama ketiga reaksi yang kita dapatkan dengan cara pertama, yaitu ketika PB dijadikan P bundar. Setelah mendapatkan tiga reaksi tumpukan tadi, Na, PB, dan PA, selanjutnya kita dapat menentukan gaya-gaya dalam dari struktur, sama caranya dengan